Fasal berkenaan dengan wajib mandi. Wajib mandi. Udah ketemu? Udah ketemu belum? Halaman 8. Halaman 8. Faslun walladzi yujibul gusla sittatu asya. Udah ketemu? Faslun walladzi yujibul gusla sittatu asya'a salasatun tashtariku fiha rijalu wan nisa'u wahiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul manni wal mautu wa salasatun tahtassu bihan nisa'u wa hiya al haidu wan nifasu wal wiladatu. Waduh, nggak ada kitabnya, susah ngikutinnya jadi ya. Belum dibuka Jadi repot juga kalau ngaji, jadi ngikutinnya dengan suara sama yang kita baca nggak tepat. Faslun, ini pada malam hari ini kita baca tentang pasal walladzi yujibul gusla, pasal yang tentang menerangkan permasalahan mandi. Mandi di sini tentunya bukan mandi sehari-hari, tapi mandi wajib. Jadi yujibul gusla, yang menyebabkan seorang itu, baik dia laki-laki maupun perempuan, muslim atau muslimat, diwajibkan ia mandi dengan sebab ada sebabnya. Sittatu asya, sebabnya itu ada sittah, ada 6. Ya, 6. Salah satu itu 3. Salah satu 3. 3 perkara itu tashtariku fihar rijal wan nisa. Nah, 3 perkara ini ya ada pada perempuan dan juga ada pada laki-laki. Jadi kalau 3 perkara ini bisa terjadi di perempuan, bisa terjadi di laki. Apa yang pertama? Yang pertama iltiqaul khitanaini. Ketemu gak catatannya di bukunya? Ya, iltiqa'u artinya pertemuan. Iltiqa kayak kita ilal liqa kayak gitu kan, sampai jumpa atau sampai ketemu. Kalau iltiqa'ul khitanain, khitan itu apa yang khitan? Khitan alat yang jenis kelamin kita yang disunat, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ketemu itu, ini pembahasan ini bukannya kita porno ya, tapi ini emang pembahasan fikih begini. Makanya jangan dibawa bercanda dan juga jangan dianggap porno ya. Jadi iltiqa'u, ini ulama udah dengan bahasa sangat-sangat santun nih. Iltiqaul khitanaini. Kan kita ajarin kemarin kalau 2 benda itu disebutnya pulpen, kolamun, kolamaini, khitan itu 1, khitanaini. Jadi 2 alat khitan, 2 kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi artinya apa? Iya, jima. Artinya apa? Jima. Kalau jima itu pertama ya, dia jimakan dia jadi wajib mandinya jadi wajib. Mandi wajib itu artinya mengalirkan air seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat menghilangkan hadas besar. Hukum hadas besar itu disebut mandi. Kalau mandi nggak ada niatnya, cuma sampoan doang, itu namanya bukan mandi hadas. Mandi doang. Jadi mandi hadas nggak pakai sampo boleh nggak? Boleh.
bukan masalah pakai sampo apa enggak pakai samponya. Hadas mandi itu adalah dengan niatnya itu, niat menghilangkan hadas besar. Aku niat mandi hadas besar karena Allah Ta'ala atau seluruh badanku. Udah, mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki basah semua. Itu namanya mandi. Namanya mandi. Mandi wajib. Mandi apa nih bilangnya? Mandi wajib. Pertama, siapa yang diwajibkan mandi? Pertama, jima. Apa namanya? Jima. Di sini iltiqaul khitanaini. Bertemunya dua alat khitan. Artinya jima atau bersetubuh. Maaf, ini meskipun nggak sampai masuk gitu. Meskipun nggak sampai masuk gitu. Meskipun parjinya itu nggak sampai masuk, kasafanya tuh, palanya doang gitu, helmnya doang, itu tetap wajib mandi. Meskipun dia kagak keluar. Kalau nggak keluar juga gitu. Nah, meskipun dia nggak keluar, dia wajib mandi. Kedua, nggak mesti sama orang, sama binatang juga jadi wajib mandi. Ya, kalau orang ini makanya nih orang maaf nih, jadi dengan jalan halal atau tidak halal, atau dengan jalan halal atau haram. Di jalan haram itu ya maaf artinya dia berhubungan dengan orang lain, melacurkan diri, itu wajib mandi. Nauzubillah, ya kan? Atau yang halal, ya halal dengan istrinya, atau dengan binatang. Orang setubuh sama kambing, ya kemarin kambing tuh, atau sebaliknya orang ada disetubuhi dengan kambing, kan ada tuh videonya tuh ya. Nah, arti orang disetubuhi sama hewan, wajib mandi nggak? Wajib mandi. Jadi dengan halal ataupun tidak halal. Manusia dengan manusia, yang halal ya dengan suami istri, Wajib mandi. baik depan maupun belakang, itu wajib mandi. Yang belakang nggak halal, haram, tetap wajib mandi. Atau tidak keluar, wajib mandi. Itu kalau udah ketemu nih dua alat khitan, ketemu. Nah, itu yang satu. Yang satu. Tanggung banget ini. Tapi nanti kalau dia ada yang selanjutnya, kalau dia pegang dia keluar, dia wajib mandi. Nah, itu catatannya. Catatan yang kedua. Catatan yang pertama kan tadi pertemuan dua alat kelamin, senggama, baik dengan jalan halal atau dengan jalan haram. Tapi haram ini udah kita bahas ya, nggak boleh. Tapi seandainya terjadi, wajib gak dimandi? Dipikir wajib. Ya, nggak kita ulang lagi deh. Ya, dengan hewan, dengan apapun, dengan jalan yang haram, dari belakang, apa dengan melacur, itu wajib mandi. Makanya orang bisa dosain double begitu, melanggar peraturan di atas peraturan, melanggar. Nah sekarang yang kedua, yang ditanyain Haji Iban nih, kalau pegang-pegang doang batal, apa namanya, wajib mandi gak? Nah yang kedua rumus ini, udah ketemu kan? Wa inzalul mani, apa ya? Wa inzalul mani, kita gak usah bahas mani tahu deh ya, mani. Inzal sampai keluar mani, nah itu juga bikin wajib mandi, baik di jalan yang halal atau jalan yang haram. Nah jalan halal kayak tadi tuh ya, ini nih agak memang pembahasan nih, tapi jangan dianggap porno, kita jangan dibuat bercandaan supaya kita dapat hikmah ilmu. Baik dengan jalan yang halal artinya apa? Ya suami inzal sampai keluar mani istrinya, atau sebaliknya, itu halal. Tapi tapi nggak dihubungin, nggak jima. Yang Ngaji Ba bilang tuh, nggak bertemu, tapi di inzal doang keluar, itu wajib mandi. Yang keluar, iya, yang keluar, enggak. Nah, jadi yang keluar wajib mandi, baik laki maupun perempuan, itu jalan halal. Jadi yang halal gimana? Yang halal itu laki yang keluarin perempuan. Jadi bukan dengan tangan sendiri gitu. Kalau dengan tangan sendiri haram.
Paham nggak? Ya, nggak usah sampai paham banget. Jadi dengan jalan halal atau dengan jalan haram. Kalau dengan jalan haram tetap mandi juga, wajib mandi, paham nggak? Kalau dengan tangan sendiri itu hukumnya haram. Orang ngeluarin sampai keluar mani dengan tangannya sendiri itu haram. Tapi wajib mandi kan dengan jalan haram atau dengan jalan yang halal. Kalau halal tadi tuh boleh, ya. Misal mungkin yang perempuan lagi dapat, lakinya kepengen, misalnya dikeluar dengan tangan istrinya, itu boleh, itu halal. Yang nggak halal tangan orang lain, nah itu yang haram. Ya. Ini mandi, jadi wajib nggak? Kita lagi bicara mandinya, itu wajib mandi. Paham ya? Nah, atau dengan sebab dia tidur, halal, tidur, keluar Mimpi. mani, keluar mani itu bukan mimpi. Kalau mimpi ketemu Batman kagak, keluar mani juga wajib mandi. Nah itu halal orang mimpi kok. Nah, deh lanjut. Itu bisa terjadi dengan laki perempuan, kan 3 nih syaratnya, 6 tadi kan. Orang wajib mandi syaratnya Jima. Pertama Ketemu. jima, kedua keluar mani, yang ketiga di sini apa namanya, wal maut, mati. Ya mati ya. Artinya ini kan bisa terjadi pada laki, bisa terjadi perempuan, kan 6, 3 bisa terjadi pada laki. Ini kematian bisa laki perempuan nggak? Bisa. Makanya ini bukannya dianya mati suruh mandi sendiri, bukan. Ini kewajibannya wajib mandi tapi wajib dimandikan. Gitu. Bisa terjadi di laki dan perempuan. Ini kan salah satun tashtariku fihar rijalu wan nisa. 3, ada 6 yang mewajibkan mandi. 3 perkara ini bisa terjadi atau ada pada laki dan perempuan, ya, senggama tadi sama keluar mani. Yang ketiga mati, ya, bisa laki bisa perempuan. Cuman keterangannya mati ini bukannya disuruh mandi sendiri tapi wajib dimandiin. Jadi yang seorang jadi wajib mandi siapa? Mati. Tapi kalau orang habis mandiin orang mati, dia sunnah mandi, gitu. Dia mandi sendiri sunnah. Tapi orang mati itu jadi wajib mandi. Nah kan ada 6. Nah sekarang yang 3-nya lagi nih. 3-nya itu khusus bagi perempuan doang. Kan 6 perkara yang menyebabkan orang wajib mandi, ya. 3 itu tadi udah jelasin, terjadi pada laki-laki dan perempuan. Nah 3-nya ini khusus buat perempuan. Tapi laki-laki kudu tahu. Karena apa? Karena ini nyangkutnya nanti laki kan punya anak perempuan juga. Yang pertama, yang keempat. Nah, yang keempat itu nifas. Yang pertama itu haid. Datang haid. Ya, yang keempat haid. Apa itu haid? Keluar. Enggak mesti keluar darah itu haid. Datang bulan tuh, paling datang bulan. Datang bulan. Nih, dengerin nih masalah haid nih, sekilas nih. Haid, kita tahu deh haid ya. Haid, nih kita catat dulu deh. Yang 3 perkara itu khusus bagi perempuan, yang keempatnya haid, keempatnya nifas, kelimanya wiladah. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau wiladah darah yang keluar bukan wiladah itu saat melahirkan tuh, orang melahirkan kan keluar darah. Nah, dia tuh bukan. Jadi dia keluar anak keluar darah. Itu bisa berhenti sehari. Gitu. Nah nifasnya ini nih bisa 40 hari ya orang nifas tadi ya. 40 hari. Kalau wiladah waktu dia mengeluarin anak, jadi darah waktu ngeluarin bayi. Nah itu wiladah. Nah waktu ngiringin bayi keluar ini nifas. Nah makanya kita bahas satu-satu nih. Ini kan wajib mandi. Kapan nih wajib mandi? Jangan sampai kita orang
baru beranak lagi suruh mandi lagi, mandi lo. Karena ilmunya salah nangkep nih, makanya kita dengerin satu-satu. Tapi kita balik dari nomor 4 dulu ya, head ya, head. Atau ya kita mana dari mulai head aja deh, nomor 4 ya, head. Jadi head, nifas, wiladah itu bagi wanita Khusus yang mewajibkan dia mandi. Jadi rukun yang mewajibkan kita mandi ada 6. Nah sekarang khusus yang haid. Jadi haid itu darah yang keluar bagi gadis atau perempuan yang usianya di atas 9 tahun. Nah, balik. di atas 9 tahun. Ya, jadi kalau ada darah keluar dari seorang anak perempuan umurnya di bawah 9 tahun, nifas haid bukan? Bukan. Ya. Jadi dia minimal berapa? 9 tahun. Ini diingat-ingat catatan haid nih ya. Nanti kaitannya dengan darah-darah semua nih. Darah dan kaitannya dengan mewajib kita mandi. Kaitannya juga nanti apa kita sholat kagak? Apa kita puasa kagak? Apa boleh baca Quran kagak? Nah itu karena kita nganggap kita haid padahal bukan haid. Nah jadi nih, satu apa yang disebut haid? Satu catatannya darah keluar pada usia di atas 9 tahun bagi gadis, bagi perempuan ya. Di perempuan tuh. Yang kedua, darah itu ya. Jadi haid itu memang rata-rata pada umumnya itu usbu itu seminggu 6 sampai 7 hari pada umumnya. Kalau paling cepatnya itu sehari semalam. Paling cepatnya sehari semalam. Berarti berapa itu? 24 jam. Paling lama 15 hari. Itu catatannya tuh. Catatannya dulu ya. Nah, catatannya tuh. Nah, jadi kalau darah balik lagi ke haid nih. Kita mau mendefinisikan atau orang ini haid atau bukan, darah itu darah haid atau bukan, ya kan? Nanti bisa kita tahu nih. Pertama syaratnya apa tadi? Keluarnya itu kepada anak perempuan di atas 9 tahun. Darah itu ya keluarnya itu ya tidak kurang dari 24 jam selama 15 hari. Ya, darah itu keluar tidak kurang dari 24 jam selama bentangan waktu 15 hari. Ini yang perempuan dengerin nih. Ini penting nih. Jadi nanti ini masanya orang pada pakai KB, pakai macam, gua keluar nih gimana, bukan ini biar paham jadinya. Ini biar paham, kita nggak nerang-nerangin lagi. Satu, apa tadi? Darah keluar 9 tahun, di atas 9 tahun. Kedua, darah itu keluar tidak kurang dari 24 jam selama 15 hari. Ya. Darah itu keluar selama minimalnya 1 hari, maksimalnya 15 hari. Selama 15 hari. Yang ketiga, sudah sebelumnya suci selama 15 hari. Jadi selama 15 hari itu suci. Jadi sudah mengalami 15 hari suci. Jadi darah itu sudah mengalami suci selama 15 hari. Yang keempat, yang disebut haid nanti ini. Tidak pada melahirkan. Bukan pada melahirkan, bukan wiladah. Jadi
Karena ada nih kayak wiladah tuh. Wiladah kan darah yang keluar dari waktu melahirkan. Waktu lahir keluar wiladah. Maka menurut fikihnya wajib mandi gak dia? Wajib mandi. Tetapi karena ada darah yang masih keluar disebut darah nifas, maka selama darah keluar, dengerin nih, selama masih ada darah keluar, maka wanita tidak boleh mandi. Hadas, nggak boleh, malah haram. Misal, mandi biasa boleh. Nah, kita balik ke head dulu lagi deh, terangin lagi sekali lagi. Jadi kalau ada orang nih, orang misalnya nih dia sucinya tanggal 1 deh biar gampang nih. Suci tanggal 1, bersih nih tanggal 1. Tanggal 10 dia head, keluar darah deh. Kita keluar darah. Disebut head bukan darahnya? Bukan. Kenapa? Karena belum 15 hari. Nah, itu dia paham tuh. Ya, jadi biar paham nih. Kan tadi catatannya darah itu keluar setelah mengalami suci 15 hari. Dia tanggal 1 udah suci. Tanggal 10 keluar darah. 11 keluar. 15, 11, 12, 13, 14 terus lanjut. Jadi darah yang keluar pada tanggal 10 itu bukan haid karena belum 15 hari. Ya, tanggal yang ke-16 harinya itulah baru darah haid. Jadi yang kesonanya, Jadi yang dihitungnya pas tanggal 15 kesono. dengerin. Nih, kita suci nih tanggal 1 bersih. Bersih. Tanggal 10 keluar darah. Wah, gue haid nih. Haid bukan? Bukan, makin tadi keterangannya harus paham tuh. Kenapa bukan? Karena belum suci 15 hari. Kan tadi tanggal 10 baru 10 hari. Tanggal 1 baru suci ya. Nah. Tanggal 1 baru suci, Bro. Jadi sucinya suci harus 15 hari. Karena kalau nggak 15 hari, jadi kan ini 30 hari kita bagi 2 nih. 15 hari itu harus suci. Tadi catatannya kan gitu kan? Ya kan? Harus suci selama 15 hari. Nah, jadi ketika orang suci di tanggal 1 tiba-tiba selesai tanggal 1 suci kan? Tanggal 10 dia keluar darah. Bukan. Kenapa? Karena masuk rumus tadi apa? Belum 15 hari. Karena dia nggak tahu kan dia nggak sholat tuh. Padahal itu bukan haid karena belum 15 hari. 11, 10, 11, 12, 13, 15. Ya kan? Begitu tanggal 16 itulah dia masih keluar yang 16-nya haid. Yang ininya nih apa namanya? Yang tadi yang ke 10, 11, 12 itu bukan darah haid. Bisa juga 10 dia keluar, 11 keluar, ini berhenti nih. Bisa begitu kan? Apa di 11 dia keluar, 12 keluar, 13, 14 nya nggak keluar, 15 nggak keluar, pas 16 nya keluar. Nah, yang 16 nya itu yang haid karena 15 hari. Terus yang 11 dengerin dulu. Nanti bisa nangkap sendiri nih. Kelamaan apa yang mundur nih, bisa ngerti sendiri nih. Yang penting tahu dulu, tahu hukumnya apa tadi catatannya? Harus mengalami suci sebanyak 15 hari. Itu dulu yang penting nih. Ya kan? Nih. Jadi 11 atau 11 12 10 11 12 dia berhenti, 13 dia berhenti, 14 suka begitu gak? 16 baru keluar ke sononya. Nah 16 nya itu yang disebut haid. Yang 11 12 atau 10 11 ini bukan haid karena belum 15 hari. Nah kita kan nanya tuh, biasanya perempuan kan suka khawatir, maka harus tahu hitungannya. Kita suci udah 15 hari belum? Iya gak? Bukan sucinya, dengar. Kita sucinya, bukan haidnya. Kita suci nih harus 15 hari tuh. Catat dulu tuh dimasukin. Nanti kita bisa nentuin sendiri jadinya. Wah,
gue belum 15 hari, baru hari ke-10 udah keluar. Itu namanya istihadoh, darah penyakit ini. Entah itu karena pakai obat, entah apa, penyakit. Jadi orang istihadoh, darah penyakit itu kategorinya suci. Kategorinya apa? Suci. Dia wajib sholat, wajib puasa, boleh disenggama, boleh disetubuhi. Karena kategorinya suci. Istihadoh, nanti kita bahas istihadoh deh. Istihadoh tuh ada yang sugro, ada yang kubro, ada yang besar, ada yang kecil. Kita paham dulu nih, head nih. Jadi harus 15 hari. Terus gimana nih? Kan nggak tahu deh. Seolah-olah tadi 10 tambah 10, wah gua head, nggak sholat dia. Nah sekarang kalau kita udah tahu nih, kalau kemarin dimaafin. Karena menganggap dia bukan belum tahu. Dia menganggap itu darah head, makanya nggak sholat, dimaafin. Dia menganggap itu darah head. Nah sekarang kalau kita tahu hitungan kita belum 15 hari dia udah keluar, maka itu penyakit ini. Kita mandi aja, kita sholat. Nah, karena dia belum kategori belum sempurna 15 hari. Itu yang kedua. Tadi juga nih. Kan dilihat lagi. Sekarang ada juga orang begini. Ntar dia keluar. Nih, keluar pagi. Keluar habis subuh. Keluar, bukan keluar olahraga, bukan. Itu darah keluar habis subuh olahraga katanya. Subuh keluar darah. Sampai jam 8, berapa jam tuh? Subuh taruh jam 6 sampai jam 8, baru 3 jam. Habis jam 8 dia olahraga tuh dia berhenti. Berhenti. Nanti besok tar sore dia keluar lagi. Suka begitu gak tuh? Suka begitu tadi ya. Atau besoknya pagi keluar. Tadi berhenti. Itu kita head bukan tuh. Kita lihat nih. Itu tadi tuh rumusnya tuh. Catatannya tadi. Kalau selama 15 hari ini darah itu keluar belum sampai 24 jam, ya kan? Tadi kan tidak kurang kan nih. Belum 24 jam. Kan kalau tadi itu baru keluar subuh sampai jam 8, ya paling baru 2 jam. Besok keluar lagi. 2 jam lagi. Baru 4 jam. Ya kan? Bisa kita ukur tuh. Tadi berhenti lagi, tadi keluar lagi. Terus 3 hari nggak keluar lagi, ntar keluar lagi. Itu kita hitung kalau udah 24 jam. Tapi dalam masa apa nih? 15 hari itu. Ya kan? Maka dia bukan head kalau kurang dari 24 jam. Atau juga nanti yang terakhir itu kalau dia memang nggak habis melahirkan. Orang habis melahirkan ini darah keluar, makanya dia bukan darah haid, maka nggak dimandi wajib, mandi wajib, mandi bersih aja gitu, karena kategori ini suci. Artinya suci, dia tuh bukan haid, golongannya istihadoh, ada penyakit, tapi penyakit yang kecil. Ini istihadoh penyakit kecil kategorinya nih. Maka nanti kan ada istihadoh besar. Istihadoh ada kubro, ada sugro. Sugro itu kecil, kubro itu gede. Sugro ini kayak begini nih, belum 15 hari udah keluar. Itu sugro tuh, penyakit istihadoh kecil, dia tetap suci. Dia bersih-bersih aja, mandi biasa, artinya nggak menghilangkan hukum dia sebagai wanita suci. Jadi wajib sholat. Nah terus sholat yang udah ditinggal gimana? Jadi dikodok karena nggak tahu kan. Jadi dia pergini nih. Misalnya kita kan tadi tuh tanggal 10 udah keluar. Tanggal 13-14 dia berhenti. 16-nya baru keluar lagi. Yang kita anggap keluar kemarin tuh itu penyakit. Kalau kita tahu kan pasti kita sholat karena belum 15 hari. Tapi pas kita hitung itu belum 15 hari, oh iya belum 15 hari. Kemarin gua anggapan head. Udah buru-buru dikodok, sholatnya dikodok, ya kan? Jadi itu dilihat aja itu head itu, kita menghukumi orang itu, gua head bukan sini, kayak tadi aja tuh. Umurnya berapa? 8 tahun, keluar darah, bukan head, gitu aja.
Gampang kan? Iya. Gampang. Oh, anak keluar darahnya head nih. Wah, panik. Kalau sebelum 9 tahun bukan head kita. Ntar lihat lagi. Ini udah 24 jam belum? Begitu keluarnya tuh. Seencret dia total. Hari ini 1 jam, besoknya keluar baru 5 jam. Di total tuh selama 15 hari itu kalau nggak ada 24 jam juga penyakit jatuhnya. Ya. Atau juga dia memang wanita suci, umurnya suci, kesuciannya itu Kaki, awas jatuh kena waktu masa sucinya belum kena itu. berapa ya? Belum 15 hari. Itu juga penyakit, tapi sugro. Atau juga ditanya, ternyata dia habis lahiran. Pasti ada darah yang keluar. Itu juga bukan darah haid, karena darah yang habis keluar orang melahirkan bukan disebut haid. Meskipun di sini wajib mandi, ya kan? Kalau haid ini wajib mandi. Kalau tadi kan bukan haid jatuhnya, istihadah kan? Yang sudah belum 15 hari, ya nggak wajib mandi. Tapi kalau yang kedua nih, wiladah, darah ngelahirin, jadi dia wajib mandi. Terusnya nifas darah yang mengiringi waktu dia setelah melahirkan. Pas lahiran, kenapa? Nggak jadi. Apa namanya? Darah yang ngiringin orang beranak, bayi lahir itu wiladah. Kasananya disebut nifas. Nah, sekarang kalau orang nih udah kan wiladah nih tadi, orang habis beranak nih. Mereka dengerin aja, mungkin pertanyaannya udah ke kerangkum nih ntar. Orang habis beranak tuh, keluar anak, ini wiladah sebut apa? Wajib mandi dia. Wajib mandi. Tapi lihat dulu, dia nifas keluarga. Memang wiladah itu cepat ya. Ada yang hitungan 1 jam, ada sekejap mata di bagian. Tapi minimal 24 jam lah, hitungannya 24 jam. Jadi sehari semalam ada yang berhenti tuh wiladah. Darah wiladah. Ada juga yang nggak di bawah itu, ada yang berhenti juga langsung. Ada pokoknya dipikir mungkin sekejap mata, ya artinya ada yang cepet lah, sejam berapa berhenti. Tapi nggak sepanjang-panjang dia wajib mandi. Kenapa nggak wajib mandi? Karena masih ada darah yang keluar, yaitu darah nifas. Jadi perempuan itu nggak mandi berkali-kali, kena hukum 2 itu. Nggak wajib. Misalnya nih, misal malam-malam nih kayak keluar mani karena mimpi, kan wajib mandi, ya nggak? Mimpi. Sebelum pas bangun, ya malam mimpi, tahu dia keluar mani, atau habis hubungan keluar mani, wajib mandi gak subuh? Dia semalam habis hubungan, belum sempat mandi udah head. Jadinya mandi gak tuh yang karena hubungan itu? Wajib mandi gak? Enggak wajib mandi, karena ada darah yang keluar, disebut darah haid. Tadi mengkategorikan hukum haid kayak tadi itu. Lihat dulu, kalau belum 15 hari, habis hubungan semalam, pagi keluar, wah saya dapat haid, hitung lagi kayak tadi ya, udah 15 hari belum? Bersihnya tuh tahu, udah belum 15 hari. Darah penyakit nih kali ini, mampet di mana atau gimana ya? Paham gak sih? Paham ya? Udah mandi tuh, mandi apa namanya? Mandi junub janabah yang semalam, perbuatan semalam, bukan mandi head. Bilangan head itu karena berhenti pas keluar diberhenti, gitu. Karena kan belum 15 hari. Nah tapi seandainya nih bener pas hari ke 16 udah sempurna 15 hari, hari 15 malamnya hubungan, paginya kan dia ketemunya 24 jam. Ngitungnya bukan hari itu, jam. Ngitungnya apa? Jam. Yang hari 15 hari itu hitungannya jamnya 24 jam sempurna. Jadi sehari semalam. Jadi 24 jam kan. 15 hari itu sehari semalam.
malamnya dan harinya. Kalau bahasa Arab tuh lailuha naharuha wa lailuha. Malamnya dan siangnya. Ya 24 jam. Nah, dia tuh paginya benar-benar haid. Nah, jadi habis hubungan malam, paginya datang haid. Haidnya benar-benaran haid, bukan yang kurang 15 hari. Mandi enggak? Enggak. Wajib mandi enggak karena hubungannya? Enggak, karena ada haidnya, ada darah yang keluar. Jadi perempuan itu meskipun melanggar peraturan ini berkali-kali, ya kan? Berkali udah ngimpi, bersetubuh. Mandinya nggak perlu 3 kali, mandi cukup sekali. Nanti ketika dia setelah suci haidnya baru mandi hadas besar gitu aja. Nggak mandi 3 kali, 1 kemarin yang junub, kemarin karena ngimpi, kemarin enggak, sekali aja mandinya. Ya, ini paham ya? Itu wiladah. Kalau nifas itu tadi. Nah, itu yang mewajibkan orang itu menjadi wajib mandi. Nah, yang kedua ini haidnya itu sebenarnya bab khusus nih, bab haid khusus, tapi udah kita kasih untuk mempermudah kita menghukumi orang haid atau bukan gitu. Jadi kalau ada orang nanya teman kita, kita mau nanya Bu Haji, aduh saya keluar darah nih, terusnya berhenti lagi, terusnya keluar lagi, berhenti lagi. Haid bukan ya? Hitungnya gitu aja. Tanya dia, maksud kita tanya, udah sucinya udah 15 hari belum? Nggak usah tanya umur, karena udah pasti. Di atas 9 tahun tuh kan, tampangnya aja udah maghrib. Jadi nanyanya langsung poin yang selanjutnya, sucinya udah 15 hari belum? Nah, gitu. Setelah itu kita tanya lagi, kategorinya itu udah 24 jam belum dia keluar. Kita kumpulin tuh, awalnya kita kumpulin tuh, belum 24 jam. Dalam rentan 15 hari. Di dalam 15 hari itu ternyata dikumpulin waktunya yang berhenti keluar, belum 24 jam. Bukan darah haid. Bukan darah haid. Total segini. Wah, dari sekian hari berhenti ternyata ya, kedua habis melahirkan kan Bu, enggak lahiran. Takutnya dia habis lahiran. Nah, itu tuh darah nifas sebutnya itu. Jadi dia bukan haid kita kategorikan gitu. Nah, udah sampai situ aja deh. Udah ada apaan lagi? Apa? Kan mandi dari ujung rambut. Kalau misalnya nggak ada pancuran, kan kerannya segini, mandi dikit-dikit bisa nggak? Yang penting rata aja. Oh, ya udah. Jadi mandi nih, sekarang mandi nih. Mandi hadas besar itu yang pertama niat. Yang penting nih niat itu. Jadi niat itu di dalam hati. Yang penting di hati itu gerdek. Enggak mesti itu kan bahasa Arab. Apalagi kamar mandi kan depan kita ajarin kalau ada WC tongkrong itu jangan sebut nama Allah. Untuk keseringan nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar anjamil badani farun alayya lillahi ta'ala Allahu akbar. Saking pakai Allahu akbar akhirnya. Nah, itu salah. Padahal karena keseringan lillahi ta'ala Allahu akbar. Padahal enggak pakai Allahu akbar kan. Kalau dilafazkan nggak boleh, tapi dalam hati. Nah, di dalam hati aja. Sunnahnya dilafazkan supaya setiap apa yang kita ucapin kan di hati gerdeknya gampang. Apalagi diucapinnya dengan bahasa yang kita ngerti. Misalnya, saya wajib mandi besar karena Allah Ta'ala. Mulut kita ngomong gitu, hati gampang. Nah, kan? Ya minimal, maksimal 40 hari. Setelah 40 hari bersih, mandi. Kaki duduknya ya sembarangan. Hah? Lebih 40 hari. Ya jadi istihadah lagi nanti. Istihadah lagi. Sama kayak haid tadi. Itu haid minimal apa haid tadi? Minimal 24 jam. Iya kan? Kebiasaannya pada umumnya usbu seminggu 6 atau 7 hari. Maksimalnya 15 hari. Setelah resmi nih, orang haid resmi, artinya udah masa suci nih. Orang haid itu kan setelah proses suci 15 hari ya. Orang haid itu sucinya 15 hari. Emang darah haid ya 15 hari. 16, 17, 18, 19, 20, 30. Harusnya udah berhenti kan? 31 bablas tuh. 31, 32, enggak ada tanggal 32. Masa 30.
31, 2, 3, 4, 15 terus tuh. Setelah 15 hari. 15 hari. Nah, itu istihadoh besar itu. Istihadoh yang kubro itu. Nah, jadi kubro dia penyakit tuh, benar-benar penyakit itu. Jadi penyakit itu memang dia keluar mulu tuh darah itu. Berat itu penyakit di dokter apa nambahnya. Hah? Niatnya? Habis niat? Oh, niat pertama niat. Niatnya tuh digerdak dalam hati. Saya mandi wajib menghilangkan hadas, hukum hadas besar. Karena Allah Ta'ala. Udah selesai mandi. Nggak usah disebutin nifas. Nggak usah disebutin lagi karena mimpi, karena nifas, karena jima. Kalau mau disebutin boleh. Tapi kalau dapat semuanya faktor gimana? Besar. Udah ngimpi juga, ame lakinya ditomprok juga. Double, masa dia bilang niatnya gimana? Udah. Nah, itu akbar gitu aja. Mandi. Yang kedua itu meratakan seluruh air dari anggota tubuh kita. Dari ujung rambut sampai jadi rata semua. Harus air itu sampai ke selah-selahnya, yang belakang, yang depan pantat kita, selah-selahnya, yang paling nyelip-nyelip itu semua itu. Nah, itu bukan kayak kalau mandi biasa sih. Kalau mandi biasa tuh kagak sampai ke selah-selah sih. Sah-sah aja. Ke keteknya, ada orang mandi keteknya kagak kebasuh. Ada. Masih asam-asam juga, ke pantatnya juga nggak kebasuh, masih asam-asam, masih bau. Kalau mandi hadas besar itu kagak sampai, nggak sah. Makanya satu niat, kedua dia harus sampai dari ujung rambut sampai ke seluruh badan ini, sampai ujung mata kakinya dia. Berarti yang paling berat apa? Selah-selah, ketiak, daun telinga, ya kan? Daun telinga nih, dalam hidung kita gini. Terusnya yang lipetan perut, lipetan pantat sampai ke dalam yang belakang itu yang susah. Nah, yang belakang nggak susah tuh, susah. Masalah sampo sih seharusnya tuh kalau mau pakai sampo sebelum hubungan sampo dulu gitu, jangan habis hubungan baru sampo, wanginya telat. Nah, hubungan gitu aja bau apak nih rambut. Harusnya mandi dulu bersih rapi pakai sampo baru hubungan. Kalau mandi wajib itu orang salah paham, mesti pakai sampo mandi wajib. Lah, lu salah. Iya, sebelumnya pakai keramas biar wangi. Kalau jimanya yang penting rata air. Air bukan ratain sampo atau sabun. Tapi kalau badan kita ada sesuatu najis, harus dibersihin najisnya. Sesuatu yang menghalangi air itu nyampe ke kulit, misalnya apaan? Cat, kutek, atau kulit sisik ikan yang nempel, itu bersih-bersihin dulu, takutnya air kagak nyampe ke kealingan, ke kotoran atau najis atau sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh kita. Nah, itu jadi air harus sampai ke seluruh badan, niat ke seluruh badan. Itu dia wajib mandi. Jadi mandi wajib itu tidak harus berkali-kali. Makanya niatnya yang praktis, menghilangkan hukum hadas besar, akbar gitu aja udah, ya. Apa lagi? Enggak dari kepala dulu ke badan. Nah, guyur apaan dulu nih? Kan niat itu barengin tuh di dalam hati, langsung kita guyur. Boleh, mana aja yang enak. Mau kalau air kedinginan kali pagi-pagi gitu, belum subuh dia udah mandi kan? Ya kan mau ke masjid siap-siapnya. Mandi tuh. Nah, jangan ke masjid subuh dulu baru mandi. Sebelum subuh dia mandi. Yang disiram air apa nih, kalau dia dingin banget ya boleh kakinya, boleh palanya, nggak ada aturannya mesti palanya dulu apa kakinya dulu apa badannya dulu, pokoknya bebas. Yang penting air itu rata ke seluruh badannya, yang penting nih. Karena ada orang salah-salah ketiak yang belakang nggak nyampe itu, takutnya dia masih tetap nggak suci. Jadi mandi itu tuh ada bersih, ada suci. Ya, kalau kita ini bersih dan suci, tuh kalau hadas besar. Kalau sekedar bersih sih, ya orang mandi koboi juga tuh kelihatannya bersih, ya enggak? Pakai tisunya bersih. Kelihatannya bersih. Tuh soalnya udah rapi mandi tuh, dia semprot minyak wangi. Tapi secara hukum dia enggak suci. Kalau dia berhadas, ya kalau hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wudu. Wallahu a'lam. Satu lagi. Udah gak? Nah itu. Head. Ya.
Penyakit. Apa? Penyakit istihadah, darah. Wajib sah. Iya, semua Februari. istihadah, iya. Jadi kalau di atas itu istihadah. Kayak orang haid di atas 15 hari istihadah. Tapi dilihat dulu nih, bukan di hari ke-15, 16, oh istihadah saya nih, bukan. Dilihat tadi masa sucinya deh, kayak tadi tuh kita terangan itu digenepin dulu tuh. Nah, Allah alam bisawab, Rabbi zidni ilman warzuqni. Airnya bukan nggak boleh air sama ya. Airnya aja sama. Mandi juga sama. Airnya harus yang suci, mencucikan. Dan lebih banyak 2 kula. Lebih amannya sekarang sih pakai shower. Ya kan? Ya shower deh sekarang. Nah, air suci dan mensucikan air yang bab kemarin kita baca. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil abdil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna wa tub alayna tawbah tagsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'amina rabbi asma' fadlau wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nuhza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tassis suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.